Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, aku ingin membahas salah satu alur cerita film animasi yang cukup keren untuk kalian. Film ini berjudul Smallfoot yang dirilis pada tahun 2018. Film yang menceritakan kehidupan Yeti dengan damai, namun tiba-tiba terganggu dengan kedatangan sosok manusia. Tapi untuk kalian diperingati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan untuk kalian agar menonton film originalnya. Dan jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan memperlihatkan peradaban Yeti yang sangat indah. Mereka tinggal di atas gunung tertinggi dengan rasa bahagia. Mereka juga punya aturan yang tertulis di sebuah batu, dan batu-batu tersebut dijaga oleh Stonekeeper, dan memperlihatkan karakter utama bernama Migo. Ia bersama dengan ayahnya terpaksa bangun lebih pagi untuk membunyikan gong besar di desanya, karena mereka pikir gong tersebut agar bisa membangunkan matahari dan juga para Yeti. Hingga ayah Migo berhasil membunyikan gong itu dan matahari benar terbangun beserta Yeti lainnya. Mereka pun menjalani aktivitas seperti biasanya dengan bersenang-senang bersama di sana. Hingga akhirnya Stonekeeper memberikan Migo latihan sebagai pemukul gong selanjutnya. Ia pun sangat senang dengan hari besarnya itu. Dan Migo bersama ayahnya melakukan latihan bersama. Latihan Migo pun selalu saja gagal. Tapi akhirnya ia bisa dilemparkan ke udara, namun ia justru memperhatikan Mitch, putri dari Stonekeeper yang cantik. Karena hal itu juga, Migo meleset mengenai gong dan terpental cukup jauh keluar desanya. Tapi di sana, Migo tak sengaja melihat pesawat yang terbakar ke arahnya. Pesawat itu juga mengeluarkan pilotnya dan Migo mencoba mendekati dirinya. Pilot itu pun terkejut melihat Yeti di depannya. Tapi Migo sendiri nampak senang karena ia melihat hal yang tak biasa. Ia juga pikir itu adalah Smallfoot atau dikenal dengan kaki kecil. Sang pilot itu pun tiba-tiba terbawa angin dan pergi ke bawah. Migo juga langsung berlari ke desanya untuk memberitahu ke semuanya. Dan ia pun membawa semua Yeti ke sana. Look, it's right this way. Tapi sampai di sana, mereka tak melihat apa-apa karena pilot dan pesawatnya sudah terjatuh ke bawah. Mereka pun kembali ke desa untuk menanyakan Stonekeeper sebagai pemimpin mereka. Tapi Stonekeeper membantah perkataan Migo dan menganggap dirinya sedang ngelantur akibat kepalanya terbentur karena latihan. Migo juga disuruh keluar dari desa agar bisa introspeksi diri karena kesalahannya, dan mereka semua meninggalkan Migo sendirian. Scene berganti ke seorang wartawan. Mereka sedang memberitakan hewan di sana. Wartawan itu bernama Percy. Lalu ia tak sengaja bertemu dengan pilot dan menceritakan bahwa ia baru saja bertemu dengan Yeti. Percy mengajak pilot itu minum agar bisa menjelaskan semuanya. Berlanjut ke Migo yang masih di luar desa. Ia tiba-tiba didatangi oleh Yeti lain yang ternyata mereka mempercayai bahwa ada Smallfoot di dunianya. Mereka pun membawa Migo ke tempat rahasianya. Dan di sana justru ia bertemu dengan Mitch sebagai pemimpin mereka. Ia mengajak gabung Migo untuk bersama-sama mencari Smallfoot. Mereka juga menemukan beberapa barang yang menurut Mitch mengarah ke Smallfoot. Migo pun memberitahu mereka bahwa Smallfoot jatuh ke bawah awan. Hingga Mitch mendapatkan rencana baru bahwa Migo harus turun ke bawah agar semuanya terbukti. Tentu Migo saat itu masih tak setuju dengan rencananya dan bahkan pergi dari sana. Tapi Mitch berusaha membujuknya dan memperlihatkan tempat-tempat yang belum dirinya datangi, hingga akhirnya Migo menerima rencana Mitch untuk turun ke bawah awan. Migo pun diturunkan dengan tali yang diikat pada dirinya.
Tapi sayangnya tali tersebut tak sengaja terputus dan ia jatuh melewati awan tebal itu sampai ke bawah gunung. Ia pun sangat kagum dengan keindahan di sana, sampai akhirnya Migo menemukan jejak kaki manusia dan mencoba mencarinya. Berlanjut ke Percy, ia mengajak rekan kerjanya untuk membuat video Yeti bohongan. Tapi rekan kerjanya ini tetap tidak ingin mengikuti ide konyolnya dan pergi dari sana. Percy pun keluar dari sana untuk menelpon rekannya tadi, tapi tak sengaja ia menemukan Migo di sana. Percy kira itu adalah rekannya yang setuju memakai kostum Yeti. Tapi saat ia melihat rekannya pergi menggunakan kendaraan, Percy pun tahu bahwa Yeti yang di depannya adalah asli. Ia berusaha lari dari sana dan menyerang Migo, tapi tembakannya meleset dan bahkan mengenai dirinya sendiri hingga Percy pingsan. Migo pun membawa dirinya pergi ke rumahnya untuk menunjukkan ke Yeti lain bahwa ada Smallfoot di sana. Tapi di perjalanan, ia dihadang oleh badai salju hingga akhirnya mereka bersembunyi ke goa. Migo pun menghangatkan tubuh Percy hingga ia terbangun dan merekam aktivitas Migo, lalu mengirimnya ke rekan kerjanya. Di saat itu juga Percy berusaha kabur dari sana, tapi tak sengaja ia bertemu dengan beruang yang terbangun. Migo pun menyelamatkannya lalu pergi dari sana. Tapi tak sengaja kaki Migo terkena jebakan dan tak bisa pergi dari goa. Percy yang berusaha kabur kini berubah pikiran dan mencoba melepas jebakan tersebut serta mengobati Migo. Migo pun memberikan bahasa isyarat untuk membawanya ke desa Yeti. Lalu ia pun setuju. Mereka berdua akhirnya menaiki gunung itu. Berlanjut ke ayahnya Migo yang terbangun untuk membunyikan gong. Tapi justru lemparan dia meleset dan tidak mengenai gong. Tapi saat itu ia kebingungan mengapa matahari bisa terbit sebelum ia membunyikannya. Ayah Migo pun berusaha membunyikannya agar para Yeti terbangun. Di saat itu Migo pun sudah sampai ke atas dan bertemu dengan teman-temannya. Ia juga menunjukkan Smallfoot kepada mereka. Teman-temannya itu pun sangat terkejut melihat Percy yang sangat kecil. Migo juga membawa Percy ke desa dan menunjukkan ke semuanya bahwa ada Smallfoot. Seluruh Yeti pun terkejut dan mencoba menanyakan banyak hal kepada dirinya. Percy juga mengajarkan semua yang ia tahu kepada para Yeti dari alat musik dan seni. Ia sangat diterima oleh semua Yeti di sana, tapi tetap saja Stonekeeper masih berusaha untuk tetap mengikuti peraturannya. Berlanjut ke ayah Migo, ia masih nampak kebingungan mengapa matahari bisa terbit sebelum gong dibunyikan. Tapi tiba-tiba Migo dipanggil oleh Stonekeeper untuk datang ke tempatnya. Sampai di sana Stonekeeper pun menceritakan sejarah Yeti bertahun-tahun. Ia juga mengajaknya ke tempat rahasia yang hanya diketahui oleh leluhur mereka. Dan di dalam sana, Stonekeeper pun menceritakan semuanya ke Migo bahwa semua Yeti dulunya pernah tinggal di bawah bersama para manusia. Bahkan semua Yeti mencoba bersahabat ke mereka. Tapi justru para manusia malah berusaha membunuh semua Yeti dan menyerangnya. Yeti yang tersisa pun kabur ke atas gunung agar bisa selamat dan tentu para manusia tak bisa mengejarnya ke sana. Hingga akhirnya Stonekeeper terdahulu membuat banyak aturan untuk bisa melindungi rasnya, serta awan tebal itu ternyata dipakai agar para manusia tak mengetahui keberadaan Yeti. Migo pun pergi mencari Percy dan memberitahukan ke seluruh Yeti bahwa Percy bukanlah Smallfoot. Ia pun terpaksa berbohong agar bisa melindungi para Yeti dan membuat Mitch marah kepadanya. Dan Migo berusaha memulangkan Percy ke tempatnya, tapi justru Stonekeeper malah mengurungnya. Pagi harinya, Migo bersiap-siap untuk membunyikan gongnya. Tapi ayahnya mengarahkan ke tempat tinggal Mitch agar mereka bisa berbaikan. Tapi justru Mitch tak ada di kamarnya. Ia juga mengetahui bahwa Mitch berusaha turun ke bawah untuk memulangkan Percy ke rumahnya. Migo pun meminta bantuan ke teman-temannya, tapi mereka sudah tak memperdulikannya. Hingga akhirnya Migo melompat agar bisa turun ke bawah. Tapi ternyata teman-temannya ikutan turun ke bawah membantunya mencari Mitch. Mitch pun sampai ke desa manusia dan menaruh Percy di sana.
hingga Percy terbangun dan berusaha mengejarnya. Tapi di perjalanan, ia bertemu dengan rekan kerjanya dan memberitahu bahwa video Percy bersama Yeti viral dan ditonton banyak orang. Mitch pun masih melihat-lihat desa tersebut hingga akhirnya seluruh manusia melihat dirinya. Mitch pun tak sengaja mengacau di sana hingga datang polisi yang mencoba menangkapnya. Tapi Migo bersama teman-temannya berusaha menyelamatkan Mitch. Mereka pun terus dikejar oleh semua polisi hingga ke hutan. Di saat itu juga datang Stonekeeper yang mencoba menyelamatkan mereka. Lalu Migo berencana untuk memancing para polisi agar tak mengejar teman-temannya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan salah satu manusia yang ternyata itu adalah Percy. Ia mencoba menembak Migo dengan obat bius hingga ia berteriak sangat kencang. Para polisi di sana kembali mengejarnya dan mengepung dirinya. Tapi saat ditangkap, justru itu adalah Percy yang memakai kostum Yeti. Ia pun ditahan oleh polisi dengan rasa bahagia karena telah menyelamatkan Migo. Dan Migo di sana berhasil lolos dari kejaran mereka. Para Yeti pun kembali pulang dan menceritakan ke semua Yeti mengenai kebenaran mereka. Dan Migo mengajak mereka ke bawah agar bisa berkomunikasi ke semua orang bahwa mereka adalah makhluk yang baik. Tentu bukanlah sosok monster bagi para manusia. Dan film ini diakhiri dengan semua manusia melihat kedatangan Yeti ke desanya. Hingga para polisi keluar untuk menjaga mereka. Tapi Percy datang dan melindungi para Yeti. Serta semua orang pun mendekati para Yeti agar bisa menjalin pertemanan dengan mereka. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai alur cerita film yang satu ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film-film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.